membaca renungan kita pada tanggal 25 Februari 2021 diambil dari Roma 12 ayat 1-3. Sebelum membacanya, kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur sudah bangun pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1-3. Tuntun kami Tuhan, dan berilah kami kesempatan melakukan yang terbaik, persembahan ibadah kami yang sejati dalam perjalanan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada renungan pagi 25 Februari diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma 12 ayat 1-3. Saya membacakan ayat yang pertama saja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang perlu kita lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Beberapa poin yang saya sharingkan firman Tuhan pada renungan pagi hari. Yang pertama, yang kita perlu lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Allah adalah kita harus mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Itu dilihat di ayat yang pertama bacaan kita tadi. Artinya, mempersembahkan ialah menyerahkan diri total secara penuh dan dalam kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan asal apa adanya, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan berkata seperti hanya kepada Daud melalui Samuel di 1 Samuel 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Tuhan melihat hati yang mengasihi, hati yang taat, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang penuh dengan segenap. Itulah yang menjadi persembahan. Kedua, mengapa kita perlu lakukan agar ibadah kita berkenan? Kita harus mampu memperbaharui pola pikir. Kalau kita lanjutkan di ayat yang kedua dari Roma 12 tadi, nampak di situ jelas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Serupa dengan dunia harus dihindarkan, tetapi kita harus tampil berbeda. Hal-hal yang duniawi harus menjadi hal-hal yang rohani. Dan ini dapat terjadi lewat pembaruan. Kata budi atau akal budi dapat diartikan pikiran. Jadi harus ada perubahan pikiran, pola pikir kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ketiga, apa yang perlu kita lakukan agar kita berkenan kepada Tuhan? Ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Yaitu ternyata kalau kita lanjutkan di ayat ketiga, disebutkan di situ kita harus mampu menguasai diri dalam pelayanan. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan, terimalah dengan tanggung jawab penuh atau gunakanlah dengan kesungguhan. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi jika karunia untuk melayani, baiklah melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah mengajar. Jika karunia menjadi ibu rumah tangga, baiklah melayani dalam rumah tangga. Jika karunia menjadi seorang pedagang, baiklah menjadi seorang pedagang. Dan jika karunia menasihati, baiklah saling menasihati. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini terlihat jelas bahwa ibadah yang sejati bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dari totalitas
kepenuhan hati. Yang kedua, dimulai dengan memperbaharui pola pikir kita. Dan terlebih lagi, mari kita lakukan persembahan keadaan sejati kita dalam kehidupan kita masing-masing. Bekerjalah dan selalulah mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak mengikuti apa yang kita mau. Selamat pagi, sukses dalam melakukan perjalanan hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Biarlah kesempatan kami untuk melakukan hidup kami jadi ibadah sejati tengah berjalan. Puji nama-Mu Tuhan. Supaya perjalanan hidup kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.